Banyak banget stereotip di media yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Kadang, wacana ini diperdebatkan oleh banyak orang sampai-sampai kadang muncul perpecahan. Di sini, kami mempertemukan dua orang dari dua pihak yang sering dilemparkan stereotip. Apakah bakal ada perpecahan? They'll decide. Nama saya Habibah, saya kelahiran tahun 2003. Nama saya Ferdi Firmantoro, saya kelahiran 1994. Oke, berarti ini santai aja ya temanya. Dan untuk ke stereotip yang pertama, Gimana? Satu aja. mulai main dulu aja Kak biar tetap. Ayo duluan. Udah mas. Duluan aja. 4, 4. 2, 3, 4. Oke, untuk stereotip yang pertama, katanya Gen Z Sini ya, itu 3. generasi yang Atau lemah. yang sini. Mungkin dari Habibah dulu sebagai Gen Z, terus nanti ditanggapi juga sama Pak Ferdi. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Gen Z itu generasi yang lemah. Sebenarnya Enggak ah. Enggak lemah. kenapa tuh? Karena kita bisa survive dengan segala tuntutan, apalagi zaman COVID kemarin kayak fine-fine aja, masih tetap bisa bertahan sampai sekarang. Oke. Kalau dari Pak Ferdi sebagai millennials, benar nggak tuh anggap kalau Gen Z itu lemah? Ya sekarang sih mungkin ada yang bilang stigmanya seperti itu, tapi menurut saya sebenarnya bukan lemah dalam artian dia tidak bisa bangkit atau kemudian survive ya, tapi lemah dalam artian mungkin secara struggling karena tantangannya mungkin lebih mudah. Dalam artian lebih mudah ini kan dengan teknologi dibantu banyak hal, itu mungkin yang membuat Gen Z relatif lebih dimudahkan, sementara generasi sebelumnya relatif terbatas sehingga mereka lebih struggling dan berjuang. Oke. Selanjutnya, Siapa ini? katanya millennials itu terlalu judgmental dan merasa paling kuat. Benar nggak ini Pak Ferdi sebagai millennials? Gimana? Jadi katanya millennials itu judgmental banget dan merasa paling kuat. Milenial. Oke. Jadi milenial ini kan karena istilahnya ya lahir tentu sebagai generasi yang cukup powerful karena merasa di usia-usia yang dianggap matang baik secara produktivitas maupun untuk bekerja. Jadi mereka di generasi saya merasa bahwa dunia ini lebih mudah untuk dijadikan sebagai tantangan ya, spirit. Tapi kalau misalkan tadi kembali ke anak muda atau generasi milenial yang judgmental ya, itu bisa jadi sih karena karena kita ini kan transisi ya di antara bagaimana perkembangan menuju yang teknologi yang sangat disruptif itu masuk ke Gen Z, sementara kita juga masih terbawa stigma yang lebih awal lagi generasinya, misalkan generasi misalkan sebelumnya generasi boomers ya gitu ya. Jadi ini kita sebenarnya di usia yang tetap produktif matang, tapi memang tantangannya juga tidak mudah dengan adanya era baru. Oke, kalau menurut Bibas sebagai Gen Z nih, menganggap millennials itu judgmental dan merasa paling kuat gak? Kayaknya iya sih, soalnya dengan informasi sekarang juga kayak digital, sekarang kayak banyak banget informasi-informasi yang bisa didapatkan juga kan, jadi kayak mereka merasa paling tahu segala hal, termasuk juga isu-isu yang kayak mental health dan segala macam. Kayak pasti mereka lebih aware dan merasa kayak dulu kita dididiknya salah karena nggak peduli mental dan segala macam. Gimana tuh dari Pak Ferdi sebagai millennials, ada tanggapan gak? Ya tadi ya karena memang dianggap ya generasi apalagi ya generasi Z yang dianggap tahu bahkan digital native, tahu eranya perkembangan sekarang, maka memang seringkali yang menganggap ilmu atau istilahnya nilai-nilai yang dulu itu dianggap kuno, katrok gitu ya, itu yang kemudian memang ada gap ya. Jadi gap itu masalah bagaimana soal attitude, soal tafsir nilai,
soal apa ya, judgement berkaitan dengan banyak hal. Nah, maka dari itu sebenarnya sementara di generasi milenial itu relatif lebih adaptif sebenarnya ya, karena antara kita ini tidak terlalu istilahnya membabi buta dengan nilai hal yang baru, tapi kita juga tidak terlalu istilahnya saklek dengan pola-pola generasi lama. Jadi kita kalau ke anak muda misalkan lebih muda dari kita, ke Gen Z ayo, ke yang lama pun kita juga welcome gitu loh. Jadi kita lebih moderat lah. Oke. Kalau untuk rumah tangga itu kira-kira siapa nih yang akan menang nih? Ini sih tadi Millennials apa Gen Z? Mas Ferry tadi turun ke bawah kena ular. Ya, itulah Jadi kalah ya dengan Gen Z ya. kalah sama Gen Z karena mungkin Gen Z lebih tahu caranya naik tangga lebih cepat. Kan gitu ya. Jadi Karena lebih adaptif. iya dengan teknologi perkembangan sekarang gitu ya, kita masih sedikit ada beberapa yang manual Mas Yan kan gitu, yang konvensional. Jadi ya memang harus banyak belajar juga sedikit-sedikit ke Gen Z. Oke. Next ke stereotip selanjutnya, Gen Z ini katanya mentally unstable atau nggak stabil secara mental. Dari Habibah dulu sebagai Gen Z gimana? Kayak bisa dibilang iya sih, soalnya kayak kita kena COVID pandemi kemarin juga masih hitungannya masih umurnya masih bisa dibilang belum stabil kan buat masalah kontrol emosi dan segala macam. Jadi ya emang nggak stabil sih sebenarnya mentalnya. Jadi setuju ya sebagai generasi yang mentalnya kurang stabil gitu. Setuju guys? Tapi apakah itu berarti lemah? Tidak, karena kalau misalkan lemah berarti menyerah. Tapi buktinya tidak menyerah sampai saat ini. Makanya jadi nggak stabil. Jadinya Karena nggak stabil, walaupun tidak stabil tapi yang penting kan tidak menyerah dan tetap bertahan. Oke. Kalau dari Pak Ferdi sebagai millennials gimana menanggapinya? Ya, menanggapi apa tadi? Gen Z secara mental itu nggak stabil. Ya, kita amini itu. Iya. Jadi kita kan tetap hal-hal yang sifatnya kayak misalkan emosi itu kan istilahnya bukan hanya masalah usia ya. Emosi itu kan juga masalah ya bagaimana kedewasaan dan seterusnya. Kadang secara psikologi kan ada yang bilang dia besar atau ya berkembang secara usia tapi secara mentalitas, secara attitude tidak. Jadi memang kalau berkaitan dengan Gen Z yang tadi informasinya yang diterima banyak, kemudian mereka juga saluran media sosialnya, channelnya lebih beragam, saya kira mereka sebagai generasi yang emosinya tidak stabil itu punya alasan sih gitu. Sementara kita yang generasi milenial bahkan yang sebelumnya lagi dengan semakin istilahnya tidak begitu apa ya betul-betul mengikuti semuanya, bisa jadi kita lebih safe dalam artian hal-hal tertentu misalkan kayak menjaga emosi, karena menjaga emosi itu bukan hanya soal kita survive atau bisa bertahan atau tidak, tapi yang bagaimana kita istilahnya kita bisa memfilter apa yang mau masuk ke kita kan gitu. Nah itu kan seleksi informasinya, mau yang mana yang diterima, mau mana yang tidak. Kalau Gen Z kan bisa jadi semua hal itu begitu cepat masuk, sementara milenial bisa jadi ada batasan-batasan tertentu. Oke, dari Bibi ada tanggapan lagi? Bener sih, setuju sih, karena kan emang kita juga proses pendewasaannya juga lumayan terganggu karena kemarin pandemi dan segala macam, terus juga tiba-tiba kita beralih ke teknologi semua dan semuanya akses internet juga lebih mudah, informasi semua mudah diterima, jadi emang jadi bikin nggak stabil sih. Oke guys, berarti stereotip yang satu ini checklist diterima oleh dua generasi. Selanjutnya masih berhubungan, itu ada stereotip bahwa millennials nggak peduli dengan kesehatan mental. Apakah betul Pak Ferdi? Kalau itu 1000% salah sih gitu ya, karena kita pun sebenarnya soal kesehatan mental juga peka, tapi kan tentu tidak semeriah Gen Z mungkin ya, misalkan selalu diekspos gitu ya, tapi kita di tengah-tengah kita tentu kita sangat aware, sangat peka sekali terhadap itu, karena soal mental dan seterusnya ini kan bukan masalah kita generasi apa atau apa, ini masalah ya proses perkembangan manusia saja. Jadi bagaimana kita menjaga kesehatan mental, menjaga kesehatan ya bahasa yang lebih agama pun kesehatan batin kan gitu ya. Jadi itu istilahnya bukan hanya masalah tuntutan zaman, tapi itu adalah bagian dari bagaimana kita menjadi manusia kan gitu. Oke, kalau dari Biba sebagai Gen Z ngelihat millennials ini nggak peduli kesehatan mental nggak sih? Kayaknya itu balik lagi ke
masing-masing orang sih, karena ada yang ketemu yang emang nggak terlalu aware sama kesehatan mental, tapi juga ada yang mulai bisa menerima hal tersebut gitu, karena kan emang kesehatan mental kan juga sekarang lagi banyak banget gitu informasi tentang kesehatan mental, dan ya mau nggak mau itu juga harus bisa diterima sih. Oke, kita lanjut ke stereotip selanjutnya ya. Berarti kalau soal itu nggak bisa digeneralisir ya, kalau kesehatan mental. Oke. Selanjutnya ada istilah FOMO, pasti kita udah sering banget dengar, fear of missing out. Katanya Gen Z ini generasi yang FOMO-an. Gimana nih dibahas sebagai Gen Z? FOMO nggak? Kayaknya itu masing-masing orang sih, kayak nggak semua Gen Z itu FOMO-an, cuman emang rata-rata mereka FOMO-an. Tapi nggak semuanya ya, maksudnya itu balik lagi ke masing-masing orang, nggak bisa disamaratakan sih. Oke, kalau dari Pak Ferdi ngeliatnya gimana nih? Gen Z itu emang FOMO nggak sih? Ya, makanya bahkan termasuk istilah FOMO sendiri itu kan lahir dalam dunia Gen Z juga kan gitu. Jadi artinya kalau kita bicara soal apakah Gen Z ada di misalkan FOMO dan seterusnya, memang mereka dunianya seperti itu. Tapi tetap betul tadi ya kata Biba tadi, istilahnya semua tetap kembali ke personel masing-masing. Bisa jadi banyak secara umum rata-rata FOMO gitu. Tapi mungkin beberapa orang misalkan ya Gen Z tertentu yang mereka dididik dengan cara yang berbeda, kemudian dia juga punya lingkungan atau circle yang berbeda, bisa jadi tingkat FOMO-nya mungkin juga berbeda. Jadi ini tidak bisa disamaratakan, tapi kalau kita tanya secara umum ya ada salah satunya memang ke arah sana. Oke, tapi kalau milenial sih ada nggak sih Pak, zaman generasinya Bapak ini yang orangnya emang FOMO-an tapi memang belum muncul aja kata FOMO di situ? Ya sebenarnya setiap generasi pasti ada gitu ya. Saya tetap tidak bisa melihat bahwa berarti ini hanya milik salah satu generasi saja. Semua generasi saya kira ada. Tinggal kan mereka akan FOMO dengan dunianya masing-masing, gitu ya. Jadi apalagi dengan istilah-istilah yang baru sekarang ini kan kemudian kita menciptakan apa ya? Bahkan yang lebih penting dari istilah itu kan setiap generasi itu punya sesuatu yang ditakutkan sendiri kan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita merespon zaman, dan zaman itu juga akan istilahnya bukan dikendalikan oleh misalkan oleh sistem atau tidak hanya seperti itu, tapi bahkan zaman itu juga dikendalikan oleh pikiran kita kan gitu, dikendalikan oleh respon kita terhadap situasi. Jadi FOMO tetap ada di setiap generasi, bahkan termasuk milenial, tapi mungkin kadarnya itu mungkin jauh lebih tidak begitu besar dibandingkan yang mungkin Gen Z. Pendapatnya gimana? Kayaknya bisa dibilang iya sih, karena balik lagi sosial media yang membuat kita jadi FOMO-an sama aktivitas sosial media sekarang. Banyak orang yang istilahnya kayak flexing, itu bikin mereka jadi seakan-akan mereka pengen di tahap itu, tapi mereka belum bisa sebenarnya. Jadi buat menyisihkan tabungan untuk masa depan tuh mereka masih belum bisa belum bisa apa bahasanya, masih belum bisa mengerti dan memahami hal tersebut gitu. Mereka cuma pengen dilihat sama seperti apa yang mereka lihat di sosial media. Karena mungkin banyak istilahnya juga ya, kayak self reward. Self reward Gitu ya. tuh. Kalau dari Pak Ferdi sebagai millennials melihatnya gimana? Gen Z ini susah kaya katanya. Jadi sebenarnya bukan Gen Z yang susah kaya ya, karena gini, Gen Z ini kan lahir di tengah situasi semua mahal, kan persoalannya kan gitu. Jadi harga rumah mahal, properti mahal, jadi bukan masalah susah kaya, tapi kan masalah leverage-nya itu kan harus lebih tinggi lagi, harus lebih naik lagi. Jadi kalau kita dulu misalkan di zaman-zaman orang tua kita dulu misalkan mengendarai misalkan dalam waktu beberapa hari sudah bisa menghasilkan sesuatu, tapi kita butuh keterampilan yang lain gitu. Itu jadi sebenarnya bukan masalah susah kaya, tapi ini masalah mindset sih. Masalah mindset, mungkin Gen Z harus memberikan tafsir atau mendefinisikan atau mengartikan kaya itu dengan cara yang lain gitu. Jadi
Misalkan bagaimana mereka, tentunya yang jelas kita dari kalangan milenial atau mungkin generasi sebelumnya, yang lebih penting daripada itu adalah jangan sampai kemudian menafsir kaya itu hanya soal yang masalah sesuatu yang instan. Itu yang tentunya menjadi persoalan. Tapi susah kaya itu saya kira tidak, karena tergantung bagaimana Gen Z tadi itu memperlakukan dirinya untuk merespon membangun ya karirnya sih. Oke, terus kalau ngomongin karir nih, sebenarnya ada satu lagi stereotip kalau Gen Z ini lebih dinamis dalam pekerjaan, gampang banget untuk keluar dan cari baru daripada millennials yang cenderung kalau udah stabil di satu pekerjaan itu menetap. Kalau dari Habibah gimana? Mungkin karena sekarang banyak banget profesi-profesi yang dulu nggak ada kali ya, kayak dulu kayaknya istilah-istilah kayak jadi YouTuber, jadi influencer tuh kayak belum ada, jadi belum muncul, dan itu mengakibatkan kita ya mungkin zaman sekarang jadinya orang tuh nggak terpaku kayak pengen jadi dosen, pengen jadi guru, pengen jadi dokter. Kayak sekarang juga bisa jadi dokter tapi nggak harus, tunggu ini 1, 2, 3, 4, 5, cuman nggak harus praktek doang, tapi mereka juga bisa jadi influencer, jadi lebih fleksibel aja sih profesinya. Oke, jadi karena profesi yang beragam ya, jadi suka nggak menetap di satu profesi. Kalau dari Pak Ferdi sebagai millennials gimana? Sebagai milenial soal ini ya, Melihat Gen Z yang katanya ini stereotipnya tuh selalu ganti-ganti pekerjaan gitu. ya kalau itu sepakat sih, karena Gen Z itu kan ini ya, artinya gini, dalam karakteristik generasi itu kan salah satu karakter yang satu ya, bukan sulit atau bahkan tidak mau, agak ya entah pas atau tidak istilahnya ya, tapi kurang lebih seperti itu ya, kurang sulit atau agak sulit diatur, atau istilahnya nggak mau diatur gitu ya. Justru aturan itu yang harus menyesuaikan mereka gitu ya, fleksibel. Contohnya kayak misalkan kemarin soal pandemi COVID kan banyak yang tren WFH gitu ya, work from home dan seterusnya ya, atau work from everywhere sekarang kan gitu ya. Jadi tren seperti itu sebenarnya bukan hanya sekedar masalah pandemi, tapi ini bagian respon dari generasi. Jadi mereka itu ingin bekerja tidak hanya di suatu tempat, dikontrol oleh waktu, dikontrol oleh sistem, diawasi dengan cara-cara tertentu. Mereka nggak suka. Mereka itu sukanya ya easy going aja, ngalir, kemudian mereka jalan, kemudian mereka ya let it flow, sesuatu yang artinya apa yang mereka suka ya dikerjakan. Ya, yang nggak suka ya sudah, dia pilihannya tidak mau misalkan kayak apa ya, bentrok dengan sistem, oh harus gini enggak, keluar gitu aja. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu contoh bagaimana karakter mereka itu sangat fleksibel, mungkin positifnya sangat adaptif ya dengan perubahan yang semakin berkembang, tapi negatifnya tadi itu ini sesuatu yang barangkali memang seringkali agak sulit untuk win-win solution dengan sesuatu yang sifatnya itu birokratif gitu ya, birokrasi. Jadi dengan alur-alur yang panjang itu nggak mau, mereka ingin cepat ya, gimana misalkan ngurus KTP, kalau ini lama bos, mereka pasti tanya ini apa ini urusannya, padahal kan bisa sejam kan gitu ya, ini apa ini urusannya kan gitu. Jadi hal-hal yang gitu sih, sementara yang ngelola sistem itu kan kadang generasi sebelumnya yang harus manual, harus apa, meskipun sekarang sudah ada semacam digital sistem ya, tapi kan semua orang kan belum tentu aware dengan lingkungan yang seperti itu. Oke, untuk stereotip yang terakhir, milenial dan Gen Z banyak yang nggak mau punya anak child free. Dari Pak Ferdi mungkin Ya. tanggapannya gimana? Ya itu salah besar sih, itu asli salah. Karena apa? Karena Baru punya anak ya soalnya Pak. bukan hanya itu. Jadi itu kan masalah personal ya. Tapi maksudnya gini, memang dunia ini dengan privasi masing-masing, semua punya human right-nya, istilahnya punya ya HAM-nya ya gitu ya. Tapi persoalannya adalah melahirkan itu bukan masalah masalah tren atau tidak. Ini kan masalah kodrat gitu ya. Kedua masalah kemanusiaan. Jadi melahirkan itu bukan sesuatu yang tabu. Sementara kalau ada misalkan mindset bahwa dengan adanya melahirkan kemudian ingin nggak punya anak, child free seperti itu dalam rangka lebih produktif, itu kan istilahnya mungkin hanya sekedar alibi gitu ya. Karena toh orang zaman dulu
membuat seperti itu juga nggak produktifnya nggak berkurang gitu. Ini hanya masalah soal mindset. Apalagi sekarang dengan adanya kesetaraan gender itu, yang dinamakan kesetaraan gender atau istilahnya mungkin feminisme, itu bukan masalah kemudian kita menggugat perspektif kemudian mendegradasi laki-laki, tidak. Tapi ini sebenarnya bagaimana kemudian kita tampil setara di meja ruang produktif bareng-bareng gitu. Itu sebenarnya hal ke sana. Makanya saya nggak sepakat kalau kemudian child free ini menjadi mindset yang kemudian disebarluaskan. Ayo kita bahkan dikempenkan, ini saya tentu nggak setuju ya. Terlepas semua orang punya kebebasan, itu urusan masing-masing. Ini bukan masalah soal agama, ini masalah soal bagaimana kita menjadi seorang yang ya menjalankan kodrat, bagaimana kita menjadi seorang manusia sejati. Oke, gimana nih Gen Z juga bisa menjadi manusia sejati atau nggak setuju dengan pernyataannya Pak Ferdi? Setuju banget sih, karena kayak aku juga nggak terlalu setuju sama child free. Kalau misalkan terlalu mungkin adalah beberapa kasus yang influencer yang emang dia akhirnya bilang kalau dia child free dan segala macam, tapi kayaknya hal tersebut tuh nggak harus diumumkan di publik, karena itu emang itu kayak mindset yang tidak harus semua orang tahu, dan ya udah cukup dipendam aja sendiri kayak gitu. Jadi itu pilihan pribadi. Itu pilihan pribadi. Stereotip generasi ya. Ya. Oke deh, itu menjadi last stereotip kita. Mungkin boleh dipantau nggak? Ini kira-kira siapa yang menang? Siapa yang menang ini? Millennials. Oh iya. Iya, masa iya ta? Berarti Tadi Gen Z leading ya, sekarang millennials menang. Itu- Boleh shoot nggak? itu yang disebut dengan bahwa milenial kadang bisa mempersilahkan Gen Z untuk tampil duluan, tapi di hal-hal tertentu saatnya kita tampil terdepan. Nah, itu juga kan gitu. Jadi memang ke sana kita. Oke, sip. Itu Tapi harus dia. saling support sih. Harus saling support Ya, ada juga yang generasi milenial harus diberikan banyak hal yang oleh Gen Z. Oke, itu dia tadi stereotip yang udah ada. Sebenarnya terima kasih banyak Pak Ferdi dan Bima. Dan goodbye. Selamat Oke, pagi. goodbye, thank you. Thank you.